Hai semua, saya Nada Maharani. Di video kali ini kita akan belajar tentang bimbingan dan konseling. Dan di akhir video nanti akan ada pembahasan tentang bagaimana cara saya mengatasi stres. Disclaimer dulu, video ini itu aku buat sebagai tugas ujian tengah semester matkul bimbingan dan konseling oleh Mem Asti. Oke, di materi yang pertama kita akan bahas tentang apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini merupakan suatu proses yang terprogram atau tersistematis di mana dilakukan oleh konselor ataupun guru pembimbing. Tujuan dari bimbingan dan konseling ini sendiri yaitu untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Dulu, bimbingan dan konseling ini disebut sebagai bimbingan dan penyuluhan yang merupakan hasil konferensi dari IKIP di Malang pada tahun 20 sampai 24 Agustus 1960. Bimbingan dan penyuluhan sendiri di Indonesia itu mulai diakui sejak dia dimasukkan ke dalam kurikulum pada tahun 1965. Dan kenapa bimbingan penyuluhan itu diganti menjadi bimbingan dan konseling? Karena penyuluhan itu sendiri merupakan istilah di bidang pertanian, di mana artinya merupakan suatu usaha yang dilakukan petani dan keluarganya untuk memperbaiki usahanya sendiri. Di bimbingan dan konseling ini saya belajar banyak hal, terutama bagaimana saya mendefinisikan bimbingan dan konseling. Karena sebelumnya definisi bimbingan dan konseling itu cuma sekedar sebagai tempat untuk anak-anak nakal ataupun anak-anak yang melanggar peraturan dan malas. Karena sebenarnya bimbingan dan konseling ini merupakan wadah ataupun tempat atau mungkin rumah bagi kalian yang waktu itu mungkin mengalami masa-masa pencarian jati diri. Mungkin kalian bingung, gelisah, ataupun kalian galau terhadap keputusan-keputusan yang kalian ambil, itu sebenarnya bisa diselesaikan di bimbingan dan konseling ini. Sebenarnya banyak banget layanan-layanan yang kalian bisa dapat di bimbingan dan konseling ini. Yang pertama, layanan pribadi. Di layanan pribadi ini kalian bisa berkonsultasi ataupun bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan apa yang kalian hadapi. Mungkin kalian bingung, kalian bisa ke bimbingan dan konseling ini. Yang berikutnya yaitu tentang layanan belajar. Di sini kalian bisa konsultasi nih, gimana cara belajar yang baik untuk kalian, waktu belajar yang tepat untuk kalian. Kemudian yang ketiga yaitu ada layanan sosial, di mana layanan ini bertujuan bagi kalian yang mengalami masalah terkait dengan interaksi sosial, bisa itu tentang teman kalian atau mungkin keluarga kalian atau masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu tentang layanan karir. Nah, di layanan karir ini kalian bisa sharing tuh tentang keputusan yang kalian ambil. Mungkin kalian dihadapkan oleh two decision dan kalian gelisah mana sebenarnya pilihan yang terbaik, bisa kalian konsultasikan ke bimbingan dan konseling di sekolah kalian. Materi yang kedua yaitu tentang finding oneself. Di finding oneself ini merupakan materi yang menurut aku baru aku dapatkan, karena di dalam materi ini membahas tentang diri kita, membahas tentang siapa kita, apa kelemahan dan kelebihan kita. Dan kenapa sih kalian harus mengenali diri kalian sendiri? Ini yang aku kutip dari Mem Asti. Mem Asti bilang, nantinya kita akan menjadi seorang pembelajar, pendidik mungkin. Ketika kita menjadi pendidik, nantinya kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter siswa. Sebelum kita mengenal berbagai macam karakter ini, ada baiknya jika kita mengenali diri kita sendiri. Di sini ada 6 poin yang bisa kita refleksikan ke diri kita sendiri. 6 poin itu dikenal dengan vitals. Yang pertama itu virtus. Di poin yang pertama ini kita belajar mengenal sebenarnya di kehidupan itu kita menggunakan nilai apa, entah itu nilai agama atau nilai sosial. Yang kedua itu interest. Jadi ini lebih ke passion, sebenarnya passion kalian itu apa, mau kalian itu apa. Yang ketiga itu temperamen. Di temperamen ini membahas tentang sebenarnya kita tuh gimana ya emosinya, apakah kita extrovert, kita introvert, atau mungkin kita ambivert. Poin berikutnya yaitu activities. Di sini kita akan mengenal diri kita, apakah kita morning person ataupun kita night person. Yang terakhir yaitu strength. Di poin ini kalian benar-benar merefleksikan sebenarnya apa yang membuat kalian itu termotivasi atau kuat hingga sampai ke titik sekarang ini. Pelajaran yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu everybody have their own weakness.
semua orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. And that's okay. Dan untuk materi yang terakhir, ini materi yang paling menyenangkan karena di materi ini kita ditugaskan untuk nonton film Freedom Riders. Kenapa menjadi menyenangkan? Karena ya kapan lagi materinya harus nonton film. Dan ternyata benar, ini filmnya bagus banget, and this is might be one of my favorite movie. Di film ini mengisahkan tentang Erin Brell as an English teacher who get a job teaching freshmen and sophomore English at integrated school that called Woodrow Wilson High School. Ini menceritakan tentang keadaan di mid-late 90s, dimana keadaannya waktu itu chaos banget, penuh dengan racism, gang violence, bullying, mana siswa-siswanya di situ tidak mementingkan pendidikan sama sekali. Bahkan waktu pertama kali Erin Brell ini mengajar, tidak sedikit siswanya atau muridnya yang mencibir. Di sini tantangan Erin Brell ini banyak banget. Selain murid-muridnya sendiri, dia juga berhadapan dengan co-workers yang benar-benar gak support dia, harus berhadapan dengan supportive head of department, dan bahkan suaminya sendiri itu bingung kenapa istrinya harus sebegitu kerasnya menangani kasus ini. Kemudian Erin Brell waktu itu menemukan setumpukan jurnal tidak terpakai yang dialihfungsikan untuk murid-muridnya, sehingga murid-muridnya ditugaskan untuk menulis tentang apa yang terjadi selama satu hari itu. Itu mereka tuangkan di dalam jurnal itu. Di jurnalnya ini dikumpulkan jadi satu dan dijadikan buku yang berjudul Freedom Rider. At the end of story, mereka jadi tahu betapa pentingnya menulis itu, betapa pentingnya solidaritas itu, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang solid. Untuk materi yang kedua yaitu menganalisis tentang sumber stres dan bagaimana cara saya menghadapi sumber stres itu sendiri. Kalau ditanya tentang stres sendiri, sebenarnya saya bukan tipe orang yang that ambitious ataupun terlalu pemikir seperti itu. I just let go the things that I can handle it. Tapi yang namanya manusia, hal seperti itu ada aja di pikiran. Biasanya hal itu tentang tugas yang menumpuk, atau mungkin kita memikirkan sesuatu di depan, tentang masa depan, atau for everything, just something that across my mind. Terakhir yaitu membahas tentang bagaimana cara saya menghadapi stres itu sendiri, yaitu it came out when I'm not an ambitious person. Karena aku orang yang tidak terlalu pemikir that much. Gini, stop worrying how it will happen and start believing it will. Dan cara yang kedua untuk menanggulangi stres itu sendiri yaitu adalah dengan curhat. Banyak hal yang kalian pikirkan dan kadang menjadi berat. Dan untuk itu, bercerita kepada seseorang, mungkin itu bisa jadi ke teman, ke keluarga. Kalian mungkin gak akan menemukan jawaban dari permasalahan kalian, tapi at least kalian dapat perhatian atau kalian mendapatkan tempat untuk berbagi cerita, untuk mendapat pendengar yang baik. Untuk tips yang terakhir, ini penting banget tapi sounds a bit cliche, yaitu tentang sholat dan berdoa. Kenapa? Itu menenangkan. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching and goodbye.